Ya, sok biasa orang ningali TV atau di mana memang pengaruhnya luar biasa. Sugan-sugan Habib Rizik. Ya. Nah, kemarin Habib Fahmi beliau bongkar-bongkar masalah kewalian Habib Rizik. Beliau adalah kutub dakwah, wali kutub. Wali kutub itu bukan wali bawah, tapi wali puncak, paling atas, kutub dakwah. Ada kutub dakwah, ada kutbul irsyad. Kalau kutbul irsyad ini yang nyusun Rotib Al-Haddad. Ada kutbul anfas, ini yang nyusun Rotib Al-Atos, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Itu kutbul anfas. Ada kutbul Robani. Kutbul Robani adalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu macam-macam kutub. Kalau Habib Rizik, kata Habib Fahmi, langsung dari semua jamaah, Habib Rizik ini adalah kutub dakwah, wali kutub. Kalau nggak percaya terserah kalian, tapi saya yakin dan percaya bahwa beliau adalah seorang kutub dakwah. Dan saya sendiri meyakini bahwa orang yang berbicara seperti itu la yariful wali illal wali, tidak ada yang tahu kewalian seorang kecuali dia adalah wali. Dan Habib Fahmi saya percaya beliau adalah wali. Beliau sering bertemu dengan datuknya Habib Abdullah Al-Idrus yang nyusun Rotib Al-Idrus. Itu Habib Fahmi Al-Idrus. Dan saya sendiri menyaksikan langsung bagaimana kasyafnya, karomahnya daripada Habib Rizik Syihab. Dulu waktu di Mekah, ini cerita dikit, ini live nih, tonton banyak orang. Dulu waktu di Mekah, cerita dikit, saya dengan kakak dan istri berangkat umroh. Nah, selesai umroh, saya nginep di rumah Habib Rizik. Habib Rizik waktu itu di Mekah selama 3 tahun, mengungsi hijrah ke Mekah. Saya tinggal beberapa hari di rumah Habib Rizik. Saya melayani para tamu yang datang setiap hari ratusan di Mekah nih. Beliau bilang ke saya dan kakak untuk berangkat umroh bersama, ngajak umroh lagi, yaitu hari Kamis malam Jumat. Nih. Waktu itu ngajak ke saya, kemudian saya pulang dulu ke hotel hari Kamis paginya. Dari hotel saya WA kakak saya masih di rumah Habib Rizik. Tolong tanyain ke Habib Rizik jadi nggak umroh. Waktu itu ingat saya sebelum duhur. Kakak saya balas, Habibnya belum turun, masih di atas karena rumah Habib Rizik 2 lantai. Nah, kemudian asar saya WA lagi. Tolong tanyain ke Habib jadi nggak umroh. Kata kakak saya, Habib lagi banyak tamu, belum berani nanya. Kemudian pada waktu maghrib saya WA lagi, pakai HP istri. Tanyain ke Habib umroh jadi enggak. Ketika lihat WA, Habib langsung ngomong ke kakak saya, bilangin ke adik ente umroh jadi. Padahal kakak saya belum nanya. Inilah wali Allah. Bilangin ke adik ente umroh jadi. Padahal kakak saya belum nanya, tapi beliau udah tahu. Nah, kemudian waktu itu Habib kan paling anti sama rokok. Maaf ya, Habib paling anti sama rokok. Orang yang ngerokok dilarang di rumahnya untuk menyalakan rokok, kecuali di luar, di halaman boleh. Waktu itu ada seorang ustadz yang iseng, nggak tahu sengaja, beliau merokok di dapur pagi-pagi. Kebiasaan orang Indonesia kan gitu. Ngerokok di dapur enak. Udah kita tegur, jangan ngerokok di sini ntar Habib marah. Dia bilang Habib nggak akan tahu, Habib masih di atas. Nanti turunnya juga pada duhur. Ini asap rokok udah gak kecium. Dia bilang gitu. Ya udah, kalau ada Habib marah jangan salahin kita. Ya.
Akhirnya habis duhur seperti biasa Habib turun dari atas, kemudian bilang ke kita semua, rumah ini haram dipakai ngerokok. Orang yang ngerokok gemeteran. Kemudian mencekurang noyal-noyal, nyinggung-nyinggung, maneh bebejanya. Bebeja di mana? Tadi ke Habib dulu orang dihanap. Nah Habib apa? Yang ngaran oge imam besar itu. Salah mirip lah dibilangin jangan ngerokok. Singkat cerita saya pulang ke Indonesia, saya ngomong ke Haji Jejen. Rumahnya dulu di depan Angkret Regensi. Orang lama, tapi lama. Saya bilang ke Haji Jejen kejadian masalah rokok. Haji Jejen bilang, hari jang haji tiba lagi Habib mah sapertos eta. Habib kalau dulu tahun 96 98 nelpon pakai telepon rumah, belum ada HP. Dulu ya 96 97. Pakai telepon rumah. Beliau bilang, Jejen sambil ngerokok. Kalau angkat telepon sambil ngerokok. Pakai telepon rumah, Habib bilang, Jejen tolong matiin dulu rokoknya. Kalau zaman sekarang canggih, orang bisa video call, tahu. Kalau telepon rumah, tahu dari mana orang lagi ngerokok. Habib langsung kalau angkat telepon, langsung bilang Haji Jejen, tolong matiin dulu rokoknya. Itu dari tahun 96 udah gitu. 96, 97, 98 udah kayak gitu. Jadi udah kasar dari dulu. Ini yang saya alami. Maka ketika Habib Fahmi bilang bahwa beliau seorang wali kutub dakwah, saya nggak aneh, karena sudah menyaksikan sendiri. Sebelum terjadi 212, beliau ke rumah mampir. Beliau bilang ke saya, ente mau pilih rumah kecil tapi bersih atau mau pilih rumah besar tapi kotor? Intinya milih organisasi yang besar tapi banyak kemaksiatannya, banyak paham liberal, Syiah dan lainnya, atau milih rumah kecil. Rumah kecil ini EPI bersih, tapi kecil dia. Saya bilang, Habib insya Allah saya tetap di EPI, nggak akan pindah rumah, nggak akan pindah organisasi. Beliau bilang, insya Allah rumah kecil ini bentar lagi besar. Dan terbukti setelah beberapa waktu kemudian ada 212 yang diikuti oleh jutaan orang. Dan itu terjadi. Itu adalah bukti bahwa beliau kekasih Allah. Mana ada orang keluar penjara, ratusan orang, 1000 orang tiap hari ngantri ingin ketemu. Mana ada, yang ada orang keluar penjara itu dihinakan oleh masyarakat, betul. Dikucilkan oleh masyarakat. Awas tuh ada orang baru masuk penjara, hati-hati gitu kan. Oh ini orang malah antri dibuat. Nah ini bukti bahwa beliau memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, karena ini cuma baca hadis saja, guru kita udah hadir. Hadis ke-15 dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang Allah kehendaki akan diberikan kebaikan, maka orang tersebut akan ditimpa musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan ditinggikan derajatnya, maka orang tersebut siap-siap sebelumnya akan diuji terlebih dahulu. Betul. Kalau kita mau lulus ujian, ingin dapat peringkat 1, wayahnya kita harus diuji dulu. Kita ingin naik kelas, wayahna kudu diuji, kudu dites. Begitupun manusia ketika akan derajatnya dinaikkan oleh Allah, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditimpai musibah, baik penyakit, baik hartanya hilang ataupun apapun yang menimpa dirinya. Itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap. Kalau orang mau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan mampu kalau ujian para nabi diturunkan ke kita. Kita nggak akan mampu kalau ujian para ulama diturunkan kepada kita, nggak akan mampu. Kita nggak akan mampu di penjara, betul. Kita nggak akan mampu kalau penjaga 6 laskar dibunuh, nggak mampu. Keluarga kita dibantai, kita nggak akan kuat. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya
Allah. Dan yang ingin, ini titipan dari Habib Bahar, dia ingin air doa dan sholawat, ini harganya 10.000. Masih banyak juga di belakang. Harganya 10.000, udah dibacakan Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Atos, Rotib Al-Idrus, Hijib Bahar, Hijib Nasor, Hijib Hopi, Hijib Imam Ghazali, kemudian Wedul Latif, banyak deh. Sholawati bil qulub. Kalau ini saya lihat sendiri, langsung Habib Bahar, Habib Zain beserta para santri membacakan istighosah ini, rotib, hiwirid, sholawat langsung di depan air. Saya lihat sendiri kalau ini. Ya, di pondoknya lihat sendiri. Harganya 10.000. Ya, uangnya simpan aja di dalam dus. Ya, harganya 10.000. Kalau ingin barokah doa dari Habib Bahar, ini air udah ada. Ini untuk pembangunan pondok pesantren Habib Bahar, serta untuk kebutuhan para santri, karena santri di Habib Bahar itu gratis. Makan semua ditanggung oleh Habib Bahar. Habib Bahar makan, ya mereka juga makan. Habib Bahar nggak makan, mereka juga nggak makan. Jadi saya nggak ambil keuntungan dari sana 10.000 untuk kepentingan pondok pesantren Habib Bahar beserta para santrinya. Itu saja ya yang dapat Al-Fakir sampaikan. Insya Allah sekali lagi ahad depan kita ketemunya ngajinya di museum di depan alun-alun Sumedang jam 8. Jam 6 paginya silahkan, mau keliling-keliling dulu, mau jalan-jalan dulu, mau jajan dulu silahkan. Yang pasti jam 8 kita keliling. Ya, bagi yang ingin ngambil silakan, itu air dari Habib Bahar bin Smith. Bukan untuk Al-Fakir, dan Al-Fakir tidak mengambil keuntungan dari air ini. Itu saya dapat Al-Fakir sampaikan. Tolong bantu apabila ada meme, flyer, tolong bantu di broadcast dan disebarkan kembali ke seluruh jamaah yang ada di Sumedang supaya mereka bisa hadir, dan setiap kiriman broadcast, flyer, meme, pamflet dari antum semua nyebar ke berbagai orang, orang itu bisa tahu dan hadir, antum juga dapat pahala dari kehadiran orang tersebut. Ya, makanya dari Al-Fakir broadcast nyebar ke berbagai pelosok, ke ribuan orang nyebar, ya. Yo